Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rahma Mandasari kembali menemani Anda dalam program Selasar Budi. Seperti biasa, kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan orang-orang yang menginspirasi untuk terus berbuat kebaikan. Dan sosok inspiratif kita pada episode kali ini datang dari sebuah desa yang bernama Desa Sidodadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Apa yang telah mereka lakukan sehingga dapat menginspirasi kita? Kali ini saya akan kembali setelah tayangan berikut. Pancaran sinar mentari baru saja memasuki bumi Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di tengah temaramnya pagi, aktivitas kehidupan Juhari bersama istrinya sudah dimulai. Kediamannya yang berada di Desa Sidodadi, Serdang Bedagai ini memang amat sederhana. Hanya anyaman bambu yang menjadi pelindung mereka dari segala bentuk ancaman cuaca. Tapi tidak sesederhana cita-cita mulia yang ingin diwujudkan sepasang suami istri ini. Bersama istrinya Mujiem, Juhari meniti harapan besar akan generasi masa depan. Di tengah keterbatasan ekonomi yang dialami keluarga, Juhari dan sang istri berusaha keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan sekolah berbasis Islam, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga taman pendidikan Al-Quran yang ia beri nama Sekolah Juhari Ilmi. Usai sarapan pagi, Juhari sudah bersiap dengan mobil tuanya untuk menjemput anak-anak yang menimba ilmu di sekolahnya. Satu persatu setiap anak dijemput langsung dari rumah mereka. Jika proses belajar mengajar di sekolahnya telah usai, Juhari juga akan mengantar anak-anak ini kembali ke rumahnya masing-masing. Sudah 5 tahun rutinitas demikian dilakukan oleh pria berusia 63 tahun ini. Namun tidak ada rasa bosan yang ia rasakan. Hari demi hari ia jalani agar menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar nak? Baik, alhamdulillah. Ibu sedang sibuk? Sibuk sedikit. Sibuk sedikit ya, tapi kita harus bincang-bincang ini ya. Ibu yang mendirikan sekolah Juhari Ilmi ini ya. Nah, kalau di desa ini Ibu tinggal sudah berapa lama? Dari tahun 91. Ibu betah nggak tinggal di sini? Alhamdulillah, memang udah di sini lah nak, ya betah kali lah. Nah, Ibu ada keinginan untuk mendirikan sekolah Juhari Ilmi di desa ini apa? Apa yang membuat Ibu berkeinginan Gini seperti loh nak, dulu ibu kan tinggalnya di Kampung Pon. Tahu kan Kampung Pon sana lewat Rampa. Udah gitu di sana itu bapak ada di desa itu ada yang meninggal. Udah gitu bapak disuruh membaca tahtim. Jadi kata bapak, aku nggak bisa. Dikahit lagi, gitulah ya kan. Nggak bisa, babat aja. Apa yang mau dibabat, orang nggak pandai baca, kata bapak gitu. Jadi bapak rasanya gini, ya Allah, sedihnya kalau yang nggak punya ilmu ini seperti ini ya Allah. Rupanya ya mungkin izin Allah ya kan, bapak terus gitu pulang ke kampung sini, orang memang kampung bapak memang di sini, jadi pulang kemari bapak ada ini, dipajak lah rambutannya orang ini, inilah yang tempat ditempatin ini. Jadi kata bapak, ditempatin ini dibilang gini, tanahnya itu bagus kali lah kata bapak itu, pulang ngambil di rumah, kalau belum dijual aku mau kali lah itu tanahnya, katanya gitu. Ya insya Allah ya bah, kalau izin Allah ya didengar kita doanya, tak bilang gitu ya kan. Rupanya alhamdulillah udah entah berapa tahun kemudian gitulah ya kan, pindah tahun 91 itulah. Jadi dibilang bapak kalau dijual lah rumahnya yang ini, kita pulang kampung sana, rumahnya gubuk bambu, nggak apa-apa, enggak, bilang gitu. Aku ikhlas. Kita kan udah tua, anak kita ada 8, tak ibu bilang.
Jadi kalau anak itu kan dia membutuhin anaknya, kalau kita kan nggak ada. Jadi dari hasil kebun itulah untuk kita makan berdua nantinya kalau udah tua. Ibu bilang gitu, rupanya udah gitu anak kita udah besar lah, anak pendek cerita lah ya nak ya. Yang paling kecil tadi ini si Epi, dia kelahiran 89, dibilangnya gini lah, waktu itu dia tamat sekolah, dia masuk kerja di Aquapam. 8 bulan dia kerja di sana, rupanya dikurangi tenaga kerja, dia pulang ke rumah, dibilangnya lah, bah aku nggak kerja lagi ya bah, tuntutan kerja ini 3 shift ini ngeri loh bah, masuk malam kita anak perempuan mak takut di jalannya kan. Jadi udah gitu kata bapak, kalau bapak lah mendirikan sekolah, kalau kita beri tanah itu mau nak mengelolanya, iya mau kali lah bah, itu bagus sekali loh bah. Gitu, abah teringat lebih, bapak nggak punya ilmu, katanya bapak gitu. Sedih, kalau orang nggak punya ilmu, anak cucu kita letih. Itulah kata bapak, dirikan sekolah, mau kata bapak, kata si itu mau kali bah. Itulah harapannya ya, izin Allah ya nak, kita setiap sholat berdoa ya Allah, ya kabulkanlah permohonanku ini ya Allah, nggak pernah tidur ya nak kita berdoa. Iya. Pokoknya memang ya, nyatanya kayak gini, jadi dibilang bapak, kalau rumah kita kayak gini, kita bangun ini macam mana nak, nggak apa-apa dah, itulah mayoritas kita yang sesungguhnya, itulah berkahnya abah mendoakan untuk anaknya kita semua, kata bapak, kata ayah siapa itulah, ya itulah makanya didirikan sekolah ini seperti itulah nak. Jadi ibu sekolahnya ini gratis, sekolah Johari Ilmi ini? Gratis nak, gratis. Ada tingkatan apa aja? RA, Raudatul Atfal, terus MIS. Itu TK ya? Iya ini MIS-nya itu SD lah kalau sekarang ini gitu ya kan. Madrasah. Terus sore, ya? Sore sekolah ngaji. Ada sekolah ngaji sore, berarti ada 3. Iya 3 kegiatan di sini ya. Cuman yang bayar RA-nya aja lah, TK-nya itu yang bayar. Kalau yang 2 ini nggak ada bayar. Kalau yang lain bagaimana? Gratis nak. Gratis. Gratis. Kalau yang bayar berapa SPP-nya? Ya 20.000 1 bulan tuh RA-nya. Jadi kalau naik mobil antar jemput 1.000. Itulah. Kalaupun tuh mau bayar, kalau enggak pun nggak apa-apa. Yang penting dia mau sekolah. Kalau sekolah Johari Ilmi ini didirikan tahun berapa ini? Tahun 2008. Berarti sudah berjalan 5 tahun ya Bu? Iya. Nah ini biaya mendirikan sekolah ini dari mana? Iya dari bapak sendiri. Nggak dari mana-mana, dari kami sendiri lah yang mengelolanya. Apa yang membiayainya mendirikan itulah nak. Uang sendiri? Uang sendiri. Saat itu bagaimana prosesnya? Aduh, gimana ya nak ya? Ya memangnya ya bertahap-tahap lah nak ya kan. Ada uang ini, dibelikan ini bahannya, dari ini nanti ada ini. Ya bertahap lah nak gitu. Pertama 2 lokal dulu, udah gitu ada rezeki lagi, baru tambah lagi nak. Begitulah berangsur-angsur gitu. Ada rezekinya baru dibikin lagi sama bapak gitu lah nak. Oke. Sekolah terlebih dahulu didirikan daripada rumah. Iya. Benar begitu ya? Iya. Ya? Nah itu bisa ada kesepakatan antara ibu sama bapak, itu bagaimana? Ya kayak mana ya nak, memang mungkin pertama-tamanya tadinya kan memang bapak beli bahan tadi untuk rumah. Rupanya Allah lebih mendahulukan inilah yang sekarang didirikan bapak ini, sekolah ini. Jadi makanya jawaban tadi itu ya inilah dia untuk masa depan kita nantinya, insya Allah gitulah. Oke, berarti memang mementingkan ibadahnya dulu, begitu. Karena bapak teringat yang tadi yang ibu bilang tadi ya, karena nggak punya ilmu itu rupanya susah orang hidup yang nggak punya ilmu. Makanya bapak teringat gitu ya kan, anak cucu yang sekelilingnya dimanapun dia berada, yang mau dia mendukung untuk mendidik anaknya sekolah di sini dipercaya, itu lebih senang kali bapak. Itulah yang ditujukan dengan dia, itulah yang diutamakan, bukan untuk diri kita, enggak gitu. Ibu merasa ikhlas? Ikhlas sekali nak. Kalau yang lebih diprioritaskan itu adalah membangun sekolah ini daripada rumah. Ya, biasanya kan istri suka komplain Bu, harus rumah dulu yang dibangun, gitu ya Bu ya. Ibu sepertinya bapak sudah datang itu ya? Iya. Oke, kan bangun sekolahnya bersama bapak ini. Iyalah. Berarti kita harus berbincang-bincang juga dengan bapak. Oh iya kali lah. Pemirsa,
perbincangan ini akan kami lanjutkan, namun sebelumnya kita lihat dulu seperti apa aktivitas dari siswa-siswi di Sekolah Juhari Ilmi ini. Saksikan dalam tayangan berikut ini. Mari Bu, kita ke sana ya. Berdirinya Sekolah Juhari Ilmi merupakan bentuk keprihatinan Juhari dan istrinya akan kehidupan mereka sendiri. Tidak sempat menamatkan bangku sekolah dasar, menjadi cambukan yang keras bagi mereka untuk menciptakan generasi masa depan yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekolah Juhari Ilmi memang baru 5 tahun berdiri. Kondisi fisik sekolah juga masih terbilang sederhana. Bangunan sekolah juga hanya terdiri dari beberapa kelas yang digunakan untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga taman pendidikan Al-Quran pada sore harinya. Namun semua ini merupakan hasil kerja keras Juhari dan sang istri yang lebih mengutamakan anak-anak daripada kehidupan mereka yang lebih memprihatinkan. Juhari tidak mengenakan biaya pada anak-anak yang menimba ilmu di sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Quran miliknya. Untuk taman kanak-kanak, ia hanya mematok Rp20.000 setiap bulannya. Kebutuhan operasional sekolah ditanggung Juhari dari usaha rental 1 unit mobil angkut barang miliknya. Namun dalam kesederhanaan tersebut, anak-anak yang bersekolah di Sekolah Juhari Ilmi tetap semangat menimba ilmu untuk masa depan mereka kelak. Sekolah milik Juhari menjadi jawaban akan kebutuhan pendidikan di desanya yang masih minim akan sarana pendidikan. Meski jauh dari kata sempurna, namun usaha Juhari dan istrinya adalah bagian dari perjuangan yang ditujukan untuk masa depan bangsa. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik-baik aja. Iya, ini Bapak dari mana? Dari ngantar jemput anak sekolah. Oh, berarti siswa-siswi juga diantar jemput ya? Iya, Bu. Yang biasanya melakukan hal ini ya Bapak? Iya. Paling jauh Ini yang Bapak antar jemput di siswanya? Boga, Kampung Boga itu kira-kira Kampung Boga. 6 km dari sini. 6 km Iya. dari sini. Nah, kalau setiap hari begini, Iya. rutin, kalau Bapak sakit, siapa yang antar jemput? Iya. Kalau apa ya kami carikan dengan supir juga gitu, Bu. Dicarikan supir juga, berarti Iya. Bapak menggaji supirnya begitu. Ya, kalau memang kalau sakit-sakit biasa ya Kerjakan Tetap tetap kita yang bawa. diantar jemput anak-anaknya. Iya. Kalau sempat nggak bisa bangun baru, Bu. Kalau masih bisa diusahakan sama saya ya saya usahakan. Gitu aja. Tapi nggak sering sakit kan, Ya, Pak? mudah-mudahan alhamdulillah. Karena tetap semangat gitu ya, Bapak Ibu ya. Pak Juhari, kenapa harus ada fasilitas antar jemput ini? Karena gini, Bu. Kita kan supaya orang tua anak murid ini supaya jangan datang kemarin ngantar jemput dia juga gitu kan. Ada kegiatan dia di rumah. Tapi kalau saya jemput kan dia kan hanya sekedar sampai muka rumah aja. Oh, nganternya. rata-rata mungkin orang tua muridnya ini Iya. punya usaha sendiri, punya Iya. pekerjaan masing-masing gitu Nggak ya. punya Pak, ya? usaha pun, nah, entah mau dia mau nyuci, mau masak, kan kok cara orang kampung bilang ribet juga. Gitu. Tapi kalau kita antar kan, kita jemput kan enggak, itu. Ya, kalau mata pencarian rata-rata orang tua dari siswa-siswi di sekolah ini, apa aja Pak? Kalau di sini ya banyak yang, kok di sini bilang kerjanya kerja TL. Apa itu? Kerja mocok-mocok di kebun. Oke, Nggaruk. buruh Buruan, kebun buruh gitu kebun ya. lah. Heeh. Kalau di sini bilang TL itu. TL itu apa sih Pak? Tenaga luar. Tenaga gitu ya. luar, oke. Iya, berarti Bapak juga membantu lah Iya. supaya aktivitas orang tua siswa supaya itu nggak ringan terganggu dia, ya. Nah, sebelum pakai mobil ini mobil sendiri ya Bu ya? Iya. Ini mobil sendiri, Iya. dibeli sendiri pakai Iya. uang Bapak dan Ibu Iya. nih. Sebelum pakai mobil ini kabarnya pakai odong-odong. Iya, pakai odong-odong. Itu bagaimana ceritanya Pak? Itu kalau pakai odong-odong kan kita itu cuma hanya
sekitar kampung ini aja Bu, sampai pinggir pasar itu, melewati pasar itu sedikit aja nih kita itu. Tapi kalau pakai mobil kan bisa nyebrang pasar, itu aja. Bisa ke Boga. Bisa agak jauh lagi. Apa mungkin mau menarik minat Iya. anak-anak juga untuk Iya, sekolah iya. ya? Iya, iya, iya. Iya. Tadi saya sebelumnya udah bicara sama Ibu nih Pak, mengenai masa lalu ya, sedikit menceritakan masa lampau bahwa Bapak lebih memprioritaskan membangun sekolah daripada rumah. Nah, kesepakatan dari Bapak sama Ibu kan begitu ya. Apa sih yang membuat Bapak mendahulukan kepentingan pendidikan untuk anak-anak di sini? Begini Bu, sekarang saya nggak berpikir sampai anak-anak itu dulu. Karena saya ini bodoh, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bisa ngaji. Dan saya pikirkan kalau saya bikin rumah itu hanya kepentingan kami aja. Umpamanya ada 5 orang di rumah itu aja. Tapi kalau saya bikin sekolah itu kan menambah. Saya anak-anak tadi janganlah seperti saya lagi yang bodoh tadi itu. Nah itu yang saya pikirkan. Tapi Bapak sempat merasakan pendidikan di sekolah dasar? Ya pendidikan saya itu di pendidikan Bu kelas 1 itu entah 2 tahun atau 3 tahun saya nggak pernah, paling bodoh saya Bu, makanya saya nggak bisa sekolah terus Bu. Bukan karena biaya pada saat itu? Bukan, karena bodohnya itu saya, makanya saya berhenti nggak sekolah lagi gitu. Kalau Ibu berarti maaf Pak, Ya. tidak tamat Ya, nggak dari tamat sekolah lah. dasar. Kalau Ibu? Sama, ciknya gitu juga. Nah kalau sehari-hari ini selain ngurusin sekolah, ini pekerjaan Bapak apa sehari-hari? Ya saya kadang ya ngorek-ngorek di ladang lah, ada tanaman-tanaman sedikit gitu. Kalau Ibu? Ya mengurus dalam rumah tangga lah, Nak. Bicara sekolah kan berarti kita butuh tenaga pendidik ya, yaitu guru gitu. Nah, ada berapa guru yang mengajar di sini? Sekarang ini 3 orang anak. Ada Biasanya, 3 orang? Biasanya 4 karena ini suaminya merantau, jadi dia ini break dulu lah, nak berhenti permisi dulu dalam 1 bulan ini. Jadi tinggal 3 orang anak yang kerja. Oke, ada 3 orang tenaga pendidik. Ini Bapak bagaimana menggaji guru-guru di sini? Kalau itu ya hasil tanaman sedikit, dari hasil mobilnya sedikit. Nah itulah yang kita bagi-bagi, kita putar-putar supaya bisa tergaji nih. Iya. Kalau guru-gurunya datang dari mana aja? Guru-gurunya datang ada yang dari Matapau, Perdos, Pematang Setra. Jauh nggak Pak dari sini? Ya kira-kira dari sini ada yang 4 km lah gitu. Kalau kegiatan sekolah apa-apa saja Pak? Kalau di waktu mau bulan puasa itu Kita pesantren kilat. Ada pesantren Nah, kilat. ada seperti belajar sembahyang. Ya. Sembahyang tarawih itu kita dari 1 rakaat, umpamanya 1 rakaat gitu kan, nanti ganti orang. 2 rakaat. Ganti orang supaya merata semua belajar begitu, jadi imam begitu. Selain itu? Selain Ada lagi? Nah, itu nanti ya yang belajar ajan, ya mengaji di situ terus. Oke, baik Bapak dan Ibu, nanti akan kita lanjutkan, namun kita harus jeda sebentar. Pemirsa, bagaimana komentar anak-anak didik yang bersekolah di Sekolah Juhari Ilmi ini? Kita simak komentarnya dalam tayangan berikut. Mari kita pergi Pak ke sebelah sana. Jauh nggak dari rumah? Jauh, Kenapa jauh-jauh mau sekolahnya di sini? biar nyari ilmu. Siangnya sekolah ngaji, Nah, kalau pas MDA pas ngaji apa aja yang dipelajarin? Quran hadis, doa-doa. Pengen jadi pramugari. Moga-mogahan kakek sekolahnya bisa jadi besar. Bisa sehat, panjang umur. Pertama mau masuk TK, nggak mau nulis betul lah. Udah masuk gini pandai gitu. Dapat bantuan lagi, bisa menambah sekolahannya lagi biar rame lagi, lebih rame lah gitu. Baik Pak Juhari, sampai kapan Bapak mau bertahan mengurusi anak murid, antar jemput, terus ngurusin sekolah, juga keluarga? Sampai sekolah ini maju selesai, sampai akhir hayat lah begitu.
semampu Gimana, Bapak semampu akan saya. nggak berhenti ya Pak ya. Nggak berhenti. Kalau Ibu? Ya mudah-mudahan anak kita itu bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh Bapak tadi itu sampai seterusnya, nak. Sampai kemampuan dia, sampai bertahap-tahap seterusnya. Begitulah, nak. Tetap mendampingi Bapak jadi insya satu, Allah. kumpulin kekuatan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini walaupun rumah belum permanen berdiri, Bapak lebih mementingkan berdirinya sekolah ini. Apa yang membuat Bapak merasa bahagia? Terutama saya dekat sama anak-anak sekolah. Begitu saya kan sering antar jemput, kan senang saya. Senda guraunya. Senda gurau sama anak-anak. Dan kalau masalah rumah ini, ya mungkin Tuhan itu di belakang harinya akan memberi rezeki kepada saya juga nanti. Amin. Kalau Ibu, apa yang membuat Ibu hari-hari merasa bahagia? Ya gitu juga, rasanya gini loh, nak. Ada kegiatan kita untuk sehari-hari, kalau pagi itu ya kan, nanti Bapak menghidupkan mobil, kita menyiapkan, mengangkat air, ada kesibukan, rasanya nyaman gitu loh, nak. Kayak nyaman lah gitu, nak. Gitu. Mempersiapkan apapun itu rasanya ada yang dikerjakan itu, nggak cuma hanya di dapur gitu, ya kan? Apalagi yang Bapak Ibu kerjakan ini kan ibadah. Iya. Ibadah pada Tuhan ya Ibu ya. Insya Allah, itu Allah lah yang mengetahui, nak. Iya. Baik, kembali ke Pak Juhari. Pertanyaan terakhir Pak, apa keinginan Bapak di masa yang akan datang? Keinginan saya sekolah ini maju diteruskan sama anak-anak saya lah, meneruskan sekolah ini. Nah, ibarat saya tadi umur saya nggak panjang, ya sisa-sisa saya ini, hidup saya ini, ya anak yang meneruskan lagi. Bapak mungkin punya cita-cita ini sekolah bisa lebih mungkin maju lagi. Kelasnya bisa bertambah Iya. begitu ya Pak, atau mungkin bisa mendirikan SMA sampai SMA ya Pak ya. Kalau Ibu? Ya gitulah, nak. Apa yang diutarakan Bapak tadi itu, ya saya namanya selaku istri mengikut, gitu, mendukung apa kemauan Bapak. Begitulah, nak. Rasanya senang gitu, nak. Ya baik. Pak Juhari dan juga Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang-bincang bersama saya di Selasar Budi. Saya doakan apa yang Bapak dan Ibu cita-citakan untuk kemajuan Sekolah Juhari Ilmi ini tercapai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Ya semoga semua dapat sukses, ya yang kami ditinggalkan nanti ya sukses, Ibu pun yang meninggalkan kami pun ikut sukses juga. Terima kasih Pak, Ibu. Pemirsa, tidak perlu menunggu sempurna untuk dapat berbagi kepada sesama. Sebuah pelajaran berharga yang dapat saya petik dari sosok Bapak dan Ibu Juhari pada episode kali ini, yang lebih mengutamakan pendidikan demi masa depan anak-anak bangsa agar tidak ada lagi generasi kebodohan yang melanda negeri kita. Pemirsa, sekian program Selasar Budi, tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.